Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thomas Alva Edison, Prodi Akuntansi Syariah, kelas A semester 2. Di sini saya ingin menceritakan tentang dinasti Abbasiyah. Dahulu Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun 40 sampai 132 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Abbasiyah, maka berakhir pula kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas As-Syaffah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain silih berganti sebanyak 37 khalifah. Selama berkuasa Daulah Bani Abbasiyah yang mengalami masa kejayaannya mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintah Khalifah Al-Wasiq Billah tahun 232 Hijriah sampai 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gilang gemilang, bahkan dapat diartikan masa kemasan bagi umat Islam. Di antara khalifah yang besar adalah Abu Abbas As-Syaffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mutasim, dan Al-Wasiq. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaannya dan ke masa Daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar. Tidak ada khalifah yang besar lagi. Ini dikarenakan mereka lebih banyak disebutkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mutasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah sampai 1252 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol. Pimpinan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan. Sesudah Al-Wasiq masih ada lagi 28 khalifah yang memerintah, tetapi pada umumnya mereka kurang membawa kemajuannya. Berikut wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah kecuali Cordova, Spanyol, Tripoli dan sekitarnya juga negara-negara yang berbeda di Asia Tengah seperti Turki, Irak, Yaman, Palestina, Afghanistan, dan sebagian India dengan ibu kotanya Baghdad, sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, keuangan, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka. Artinya siapapun boleh memasuki dan bertempat tinggal, sehingga semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan bisa bermukim. Baghdad menjadi kota internasional yang sangat ramai, dan di dalamnya berkumpul sebagai unsur Arab, Turki, Persia, Romawi, dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa upaya perluasan daerah kurang begitu diperhatikan. Akan tetapi di bidang ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan terjadi kemajuan yang pesat dengan ditandai munculnya para ilmuwan atau cindikawan dan ulama yang terkenal seperti
seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Imam Maliki, Ibnu Rashid, dan lain-lain. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian naik terutama dalam bidang pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, pada saat itu ya Baghdad menjadi pelabuhan yang penting. Khalifah mencapai masa emasnya di masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa itu perkembangan khazanah keilmuan dan kebudayaan mencapai puncaknya. Dari kejayaan ini Harun ar-Rasyid mulai mendirikan banyak lembaga pendidikan, itu rumah sakit dan farmasi. Dan pada masa itu juga negara Islam menduduki peringkat terkuat dan tak tertandingi. Bahkan pada masa Al-Ma'mun didirikanlah sebuah pusat kajian ilmu dan perjemahan yang bernama Bait al-Hikmah. Pada masa inilah Baghdad menjadi pusat kajian ilmu. Al-Mutasim, khalifah berikutnya, memberi peluang dasar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintah. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang-orang muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan inter Bani Abbas, revolusi Al-Khawarizm di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Namun khalifah setelah 7 khalifah ini mengalami penurunan baik dalam segi kekuasaan dan pengaruh, dan kekuasaan Bani Abbas ini berakhir dengan terbunuhnya Al-Mutasim Billah dan putranya di tangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan.